Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizia Flada Logusiani. Di sini saya adalah sebagai wakil pemateri dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sebagai tugas mapel sosiologi. Langsung lanjut saja ke materinya ya. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dan konsep dasar sosiologi, serta realitas dan gejala sosial sebagai objek kaji. Kita masuk saja ke yang pertama adalah sejarah perkembangan dan konsep dasar sosiologi. Yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi. Sebelum kemunculannya, para ilmuwan memikirkan cara-cara yang bisa dilakukan agar ilmu pengetahuan mampu mengakomodasi masyarakat dan juga menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya, latar belakang yang menjadi tujuan utama sosiologi adalah agar bisa mengetahui pola perilaku masyarakat sehingga mampu mewujudkan interaksi masyarakat yang berhasil. Hal tersebut juga selaras dengan pengertian sosiologi yang mengatakan jika ilmunya mengatur tentang kehidupan masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte yang kemudian dikenalkan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Auguste Comte mengatakan jika sosiologi merupakan ilmu yang menggunakan masyarakatnya sebagai objek. Awal perkembangannya, sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial efek revolusi industri. Akibat revolusi tersebut banyak terjadi konflik-konflik baru seperti eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Berdasarkan hal tersebut, peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Lanjut saja tentang sejarah perkembangan sosiologi abad ke-19. Sosiologi tergolong ilmu pengetahuan yang relatif muda yang perkembangannya banyak terjadi di abad ke-19, sebab banyak peristiwa bersejarah yang memengaruhi peradaban manusia, yakni revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis. Revolusi industri di Inggris telah mengakibatkan perkembangan ekonomi menjadi tidak merata. Auguste Comte berpikir agar kesenjangan ekonomi tersebut dapat diperkecil dan ditiadakan. Hasil pada tahun 1838, Comte menuangkan pemikirannya lewat buku Positif Filosofi. Selanjutnya, revolusi sosial di Prancis selama abad 18 dan 19 yang menyebabkan pergeseran fokus sosiologi pada pembentukan ketertiban serta perubahan sosial. Kemudian pada 1895, Emile Durkheim menjelaskan perihal metodologi ilmiah dari sosiologi dalam The Rules of Sociological Method. Kita lanjut tentang sejarah perkembangan sosiologi pada abad ke-20. Pada abad ke-20, sosiologi mulai berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu ilmu sosial yang paling diminati di Amerika Serikat. Adanya industrialisasi serta urbanisasi yang terjadi secara masif di perkotaan Amerika Serikat hingga menyebabkan perubahan sosial besar-besaran. Jadi di Amerika sosiologi berkembang banyak di universitas. Pada periode sebelum Perang Dunia I sampai 1930-an, mazhab Chicago School mendominasi. Pada era ini bermunculan para sosiolog asal Amerika, ada Albion Weismall, Pitirim Sorokin, C.H. Coley, George Herbert Mead, W.E.B. Du Bois, Talcott Pearson, dan masih banyak lagi. Sementara di Eropa, sosiologi bergerak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, sehingga lebih mengarah ke sosiologi terapan, yakni sosiologi sebagai ilmu untuk mempelajari permasalahan sosial demi mendapatkan solusi untuk kepentingan bersama. Jika ada Chicago School di Amerika, maka Eropa juga punya Frankfurt School yang terdiri dari para pemikir asal Jerman. Pemikiran dari Frankfurt School menjadi yang paling keras dalam mengkritik sosiologi positivistik Comte dengan alasan karena tak berkontribusi banyak pada sejarah manusia lantaran mengabaikan aspek transformatif dan emansipatoris. Di Indonesia, sosiologi berkembang usai kemerdekaan Indonesia. Tepatnya yakni pada tanggal 7 September 1955. Pada tanggal tersebut lahir jurusan sosiologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya, yang D merupakan sejarah perkembangan sosiologi era kontemporer. Menjelang abad ke-21, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern mendapat serangan bertubi-tubi dari aliran-aliran sosiologi yang menyandang label post seperti postmodernisme, poststrukturalisme, positivisme, postkolonialisme, dan lain sebagainya. Memasuki abad ke-21, sejarah perkembangan sosiologi menuju variasi aliran pemikiran dan disiplin yang makin banyak. George Ritzer telah memformulasikan sebelumnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma multiple. Artinya cara pandang sosiologi tidak tunggal sehingga sosiologi secara historis adalah ilmu pengetahuan yang luas cakupannya. Abad milenium
menandai sosiologi sebagai ilmu yang sangat luas. Objek kajian tidak sebatas pada perubahan struktur sosial dalam konteks industrialisasi, urbanisasi, perdesaan, dan perkotaan, melainkan juga sampai ada aspek dinamika masyarakat yang sifatnya kekinian. Misalnya sosiologi pada masyarakat informasi. Indikasi makin meluas ruang lingkup sosiologi bisa dilihat dari berkembangnya subdisiplin yang menjadi cabang sosiologi. Beberapa di antaranya yang bisa disebutkan adalah sosiologi digital, sosiologi turisme, sosiologi pemuda, sosiologi kesehatan, sosiologi olahraga, sosiologi sastra, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, sosiologi gender, dan sosiologi kontemporer lainnya. Kecenderungan lain yang bisa diidentifikasi adalah makin menjauhnya sosiologi dari tradisi positivisme. Sejarah perkembangan sosiologi di era kontemporer cenderung menolak relevansi hukum-hukum alam pada ilmu sosial. Yang merupakan perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak abad zaman dahulu. Walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka. Sosiologi di Indonesia pada awalnya, yakni sebelum Perang Dunia Kedua, hanya dianggap sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dengan kata lain, sosiologi belum dianggap cukup penting untuk dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang terlepas dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Senario Kalopaking adalah yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Akibatnya, sosiologi mendapat tempat dalam akademis di Indonesia, khususnya setelah makin terbukanya kesempatan bagi masyarakat Indonesia menuntut ilmu di luar negeri sejak tahun 1950. Kita lanjut saja ke nomor 2, merupakan definisi sosiologi. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya, demikian sebagaimana dikutip dari KBBI. Sosiologi merupakan gabungan dua kata dari bahasa Latin dan Yunani, yakni socius dan yang berarti kawan dalam bahasa Latin, sedangkan logos bermakna ilmu pengetahuan dalam bahasa Yunani. Jadi secara harfiah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Nah, berikut ini ada definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama adalah Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Ada Mr. J. Bernstein. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dan hakikatnya, susunannya, hubungannya, kodratnya, dan segala perkembangan dalam masyarakat. Yang ada C ketiga yaitu P.J. Bowman. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kehidupan manusia dan hubungannya sesama golongan manusia. Kita juga ada dari Paul B. Horton. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan pada penelaahan kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Kita juga ada dari Surjono Sukanto. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakatnya. Kita juga ada dari William Kernbaum. Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Kita ada dari Herbert Spencer. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan proses di kehidupan sosial sebagai suatu sistem atau keseluruhan. Kita lanjut dari George Simmel. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan atau interaksi sesama manusia. Kita ada dari G. Gillin. Sosiologi adalah ilmu yang kurang lebih mempelajari interaksi yang muncul di dalam masyarakat. Ada dari G.A.A. von Dern and C.G. Lemers. Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Oke, kita lanjut dari Alan Johnson. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya memengaruhi sistem tersebut. Kita lanjut dari Emil Durkheim. Ada sosiologi adalah studi yang mempelajari tentang fakta sosial, dan yang terakhir adalah dari Pitrim Sorokin ya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Kita lanjut ke konsep dasar dalam sosiologi ya. Di sini ada
konsep keluarga, konsep masyarakat, asosiasi, komunitas sosial, dan suku bangsa. Kita akan kupas lebih lanjut nih. Untuk konsep keluarga adalah, jadi di sini dijelasin dulu ya. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan ketertarikan aturan dan emosional. Individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Yang ke-B ada konsep masyarakat ya. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang permanen melakukan interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Menurut Konjaraningrat ya, maaf. Masyarakat adalah kesatuan keseluruhan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas tertentu. Yang C ada asosiasi. Asosiasi atau perkumpulan adalah suatu kehidupan bersama antar individu dalam suatu ikatan. Kumpulan orang atau sekelompok individu dapat dikatakan kelompok sosial apabila memenuhi faktor-faktor sebagai berikut. 1. Kesadaran akan kondisi yang sama, adanya relasi sosial, orientasi pada tujuan yang telah ditentukan. Ada yang kedua adalah komunitas sosial. Komunitas adalah satuan sosial yang didasari oleh lokalitas, mempunyai ikatan solidaritas yang kuat antara anggotanya. Hal tersebut sebagai akibat kesamaan tempat tinggal, memiliki peranan membutuhkan satu sama lain. Unsur-unsur sentimen komunitas terdiri atas unsur perasaan, unsur sepenanggungan, dan unsur memerlukan. Contoh para tenaga kerja Indonesia yang kerja di negara asing dan para pelajar Indonesia yang sedang belajar di luar negeri. Ada yang ketiga adalah suku bangsa. Suku bangsa atau etnik merupakan suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesama. Suku diperoleh berdasarkan garis keturunan yang ditentukan dari tradisi, bahasa, budaya, dan kesamaan ideologi. Yang keempat kita ada hakikat sosiologi. Itu kita sebutkan langsung ya, adalah sosiologi sebagai ilmu sosial. Sosiologi termasuk ilmu sosial karena yang dipelajari adalah gejala-gejala kemasyarakatan dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Kita ada yang ke-B adalah sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris. Artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi bukan pada apa yang harus terjadi ya. Kita ada yang ke-C adalah sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif. Bukan merupakan disiplin ilmu kategoris yang membatasi diri pada kejadian saat ini. Artinya sosiologi membatasi pada apa yang terjadi dewasa ini, bukan mengenai apa yang terjadi dan seharusnya terjadi. Sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Artinya sosiologi tidak menetapkan ke arah mana seharusnya berkembang, dalam artinya memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan masyarakat. Kita ada yang kedua adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang digunakannya. Adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni atau pure science dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan yang terpakai atau kita sebutnya applied science. Pure science adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan membentuk ilmu pengetahuan secara abstrak hanya untuk mempertinggi mutunya tanpa menggunakannya dalam masyarakat. Applied science adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menggunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat dengan maksud untuk membantu kehidupan masyarakat. Kita ada yang ke-F adalah sosiologi, ada ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Kita ada yang ke-G adalah sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian, dan ketujuh kita ada fungsi ilmu sosiologi ya. Adalah yang memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, membantu mengontrol untuk atau mengendalikan tindakan dan perilaku dalam Next adalah 10 cabang sosiologi. Nomor 10 ya, tentang cabang sosiologi maksudnya ya. Berdasarkan cabang ilmu sosiologi berdasarkan cabang ini terdiri dari 1. Sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah cabang-cabang sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Kita ada yang kedua adalah sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan agama. Sosiologi hukum mempelajari kaitan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum. Ada sosiologi keluarga, merupakan sosiologi keluarga membahas tentang kegiatan atau interaksi antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan keluarga. Ada sosiologi industri, pada hakikatnya sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Ada sosiologi pembangunan, cabang sosiologi ini mengkaji masyarakat dan segala pola aktivitasnya di dalam pembangunan. Ada yang ketujuh adalah sosiologi politik, mempelajari tentang fenomena politik dengan mengaitkan variabel sosial dan variabel politik dalam wujud saling keterkaitan antara struktur sosial dan lembaga politik atau antara masyarakat dan negara.
Selanjutnya ada nomor 8 yaitu sosiologi pedesaan. Cabang sosiologi ini mempelajari masyarakat pedesaan dan segala pola interaksi yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Materi yang dipelajari dalam sosiologi pedesaan antara lain mata pencaharian hidup, pola hubungan, pola pemikiran, serta sikap dan sifat masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kesembilan adalah sosiologi perkotaan, mempelajari masyarakat perkotaan dan segala pola interaksi yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ada sosiologi kesehatan bertujuan mengkaji cara penerapan berbagai teori sosiologi dalam menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Sedangkan berdasarkan ruang lingkupnya ada sosiologi umum, mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Ada sosiologi khusus. Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki berbagai sektor kehidupan berbagai sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Ada juga berdasarkan sosiologi manusia guna menganalisis cara hidup dan bergaul manusia perlu dipelajari sifat-sifat biologi manusia seperti perasaan lapar, sakit, takut, dan kebutuhan manusia yang lebih banyak diatur oleh peradaban masyarakat. Analisis seperti ini akhirnya melahirkan cabang-cabang sosiologi sebagai kriminologi, demografi, ekologi manusia, ekologi politik, psikologi sosial, sosiolinguistik, sosiologi pendidikan, sosiologi ilmu pengetahuan, sosiologi hukum, sosiometri, dan sosiologi urban. Kita lanjut aja ke nomor 11 yaitu teori sosiologi. Ada teori evolusi. Di dalam teori evolusi ini memandang perubahan sosial langsung secara evolusi. Prosesnya mengikuti perubahan yang linear atau mengikuti garis lurus dan melalui tahapan demi tahapan yang harus dilalui. Para ilmuwan yang mendukung teori evolusi ini adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Isi teori evolusi ini adalah bahwa masyarakat akan berkembang dari masyarakat yang sederhana ke masyarakat modern melalui tahap-tahap tertentu secara linear. Teori evolusi ini digunakan para sosiolog untuk mencari pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda, mengetahui apakah ada urutan umum yang dapat ditemukan ya. Ada yang B adalah teori struktural fungsional. Di dalam teori struktural fungsional ini dinyatakan bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Para ilmuwan yang mendukung teori ini adalah Talcott Perens, Kingsley Davis, dan Robert K. Merton. Isi teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur sistem. Setiap unsur saling berhubungan secara fungsional satu dengan lainnya, sehingga satu sistem rusak akan mengganggu jalannya sistem keseluruhan. Dalam teori ini, masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara teratur dan terorganisasi berdasarkan seperangkat peraturan dan nilai yang dianut. Masyarakat akan cenderung untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Ada teori konflik. Teori konflik muncul sebagai bentuk kritik langsung terhadap teori struktural fungsional. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Lewis Coulter, Ralph Dahrendorf, and C. Wright Mills. Teori konflik ini berisi bahwa masyarakat berada dalam situasi konflik yang terus-menerus di antara kelompok yang kuat dengan kelompok yang kecil. Masyarakat terikat bersama karena suatu kekuatan dari kelompok yang dominan. Nilai-nilai bersama sebagai pemersatu tidaklah sepenuhnya benar, tetapi sebaliknya, nilai merupakan ciptaan kelompok dominan yang memaksakan nilai-nilai. Kita lanjut ya, yang nomor 12 adalah hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Ada hubungan sosiologi dengan antropologi, ada hubungan sosiologi dengan sejarah, hubungan sosiologi dengan ilmu politik, hubungan sosiologi dengan komunikasi, hubungan sosiologi dengan psikologi, hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi, dan ya itu aja ya. Kita akan bahas ya satu persatu, yaitu hubungan sosiologi dengan antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang kebudayaan yang di dalamnya termasuk masyarakat dan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Tidak seperti sosiologi yang mengkaji masyarakat secara kompleks, antropologi cenderung mengkaji masyarakat secara sederhana. Suatu masyarakat tidak akan lepas dari kebudayaannya, karena kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup masyarakat. Dalam kaitannya dengan antropologi tersebut, sosiologi merupakan dasar atau fondasinya, sedang antropologi merupakan pembentuk kerangka yang mempertajam kajian dari sosiologi itu sendiri. Kita pindah ke yang ke B adalah hubungan sosiologi dengan sejarah. Sejarah secara esensial mengkaji tentang asal-usul dan peristiwa masa lampau. Asal-usul dan peristiwa masa lampau tidak lepas dari permasalahan sosial yang memerlukan prinsip-prinsip sosiologi untuk menemukan solusinya. Sosiologi mengkaji tentang masyarakat dan aspek-aspek dinamis yang ada di dalamnya. Objek kajian antara sosiologi dan sejarah tidaklah jauh beda, hanya saja sejarah membatasi dengan konsep ruang dan waktu. Oleh karena sejarah adalah hasil dari perilaku atau kegiatan yang menyangkut manusia di masa lampau, masa sejarah membutuhkan kajian sosiologi untuk mengaji bagaimana suatu hal bisa terjadi di dalam kehidupan manusia pada waktu tertentu. Kita lanjut yang ke C adalah hubungan sosiologi dengan ilmu politik.
Ilmu politik pada hakikatnya mengkaji tentang upaya manusia adalah meraih kekuasaan. Manusia dalam usahanya tersebut membutuhkan bekal ilmu, salah satunya adalah sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang dapat membantu ilmu politik dalam mempelajari kehidupan manusia, mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam suatu masyarakat, termasuk dalam kondisi saat terjadi benturan-benturan dalam masyarakat. Negara merupakan objek penelitian pokok dari ilmu politik, sedangkan dalam sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak lembaga atau organisasi masyarakat yang menjadi objek kajiannya. Ilmu politik mempelajari satu sisi kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kekuasaan, yang meliputi bagaimana cara mendapatkan, mempertahankan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Sedangkan sosiologi memusatkan perhatiannya pada sisi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha mendapatkan pola-pola umum darinya. Kita ada yang ke D ya. D adalah hubungan sosiologi dengan komunikasi. Sosiologi mengkaji segala kegiatan manusia, termasuk manusia dalam berinteraksi, yang pastinya membutuhkan komunikasi. Sosiologi berperan sebagai cara untuk menerapkan tingkah laku sebelum terjadinya komunikasi antar individu, individu dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan masyarakat. Disinilah peran ilmu komunikasi dalam mengkaji segala hal yang menyangkut tentang cara manusia berkomunikasi dan saling berinteraksi. Sosiologi komunikasi merupakan bidang studi yang memadukan antara sosiologi dan ilmu komunikasi. Kita lanjut ke hubungan sosiologi dengan psikologi. Psikologi merupakan bidang ilmu yang mengkaji tentang jiwa manusia, termasuk hal yang berkaitan dengan keadaan psikologis manusia yang menyebabkan manusia melakukan atau merasakan sesuatu hal dalam dirinya. Ilmu psikologi dapat membantu sosiologi dalam mengkaji kecenderungan manusia secara individu di dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir dari nomor 12 adalah hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mengkaji tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi usaha produksi, distribusi, konsumsi, serta segala permasalahannya. Proses pelaksanaan ilmu ekonomi tersebut membutuhkan pengamatan sosial terhadap masyarakat dan pemecahannya. Dari permasalahan apa yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana cara memasarkan hasil produksi, sampai pada permasalahan seberapa besar kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan barang yang dibutuhkan tersebut. Berkaitan dengan ilmu ekonomi tersebut, sosiologi berfungsi. Mari kita lanjut ke realitas dan gejala sosial sebagai objek kajian ya. Bahas dulu yang pertama adalah gejala sosial ya. Gejala sosial adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial juga dapat diartikan sebagai fenomena sosial. Kita di sini yang pertama ada jenis gejala sosial. Jenis gejala sosial sebagai berikut. Ya, ada tentang gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, gejala sosial hukum. Nah, kita lanjut lagi ya tentang tingkatan gejala sosial. Ada gejala sosial mikro terjadi pada kehidupan sehari-hari, misalnya tatap muka dan jabat tangan. Gejala sosial meso terjadi pada organisasi, masyarakat massa dan gerakan sosial, misalnya keanggotaan klub olahraga. Yang ketiga adalah gejala sosial makro terjadi pada entitas sosial yang lebih besar seperti lembaga-lembaga multinasional, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kita lanjut tentang faktor penyebab gejala sosial. Ada faktor kultural, merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ada beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Ada faktor struktural, merupakan suatu keadaan yang mempunyai struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antara individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contoh-contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan sosial, interaksi dengan orang lain, dan sebagainya. Kita lanjut langsung saja ke dampak gejala sosial ya. Ada dampak positif, perubahan yang terjadi di masyarakat dapat memberikan dampak positif bila diantisipasi dan disikapi secara bijak. Salah satu contohnya adalah kemajuan pesat di bidang teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka berbagai keperluan manusia yang dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Adapun dampak positif gejala sosial antara lain kualitas pendidikan masyarakat meningkat. Masyarakat makin maju dan produktif, timbul rasa toleransi, kesetaraan gender, dan sebagainya. Ada juga dampak negatifnya ya. Tidak dapat dipungkiri gejala sosial itu bisa kasih dampak negatif ke manusia. Ketika seseorang tidak dapat menerima perubahan, maka orang tersebut akan mengalami culture shock, yaitu kayak terkejut akan budaya baru. Yaitu seperti kayak dampak negatif gejala sosial itu kayak terjadi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, penyimpangan sosial makin meningkat, terjadi kerusakan lingkungan alam, terjadi masalah kependudukan, konflik sosial meningkat, dekadensi moral, dan lainnya. Kita lanjut aja ke contoh realitas sosial yang dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba, informasi hoaks, plagiarisme, pergaulan bebas, dan kemiskinan. Kita lanjut aja ke nilai dan norma sosial.
Ada nilai sosial. Nilai didefinisikan sebagai konsepsi pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Adapun nilai sosial adalah kualitas perilaku pikiran dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar. Hasilnya diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Nilai menjadi dasar pertimbangan seseorang dalam memilih dan menentukan sikap peserta mengambil keputusan atas sesuatu. Nilai sosial dibagi menjadi 3. Ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Bisa dibaca yaitu definisinya seperti nilai material, nilai vital, dan kerohanian ada di PPT-nya. Kita lanjut aja ke norma sosial ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Kita lanjut aja ke nomor 3 yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembeda atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal ya. Pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Menurut sosiolog Italia, Gaetano Mosca, bahwa pembedaan di dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan, yakni ada sekelompok orang yang memang berkuasa atas kelompok orang lain ya. Kalau digambarkan seperti menara, bukan menara, kayak segitiga gitu, dibagi jadi 3 golongan gitu loh. Tentang golongan atas itu seperti contohnya orang-orang kaya, pengusaha, penguasa. Terus ada golongan menengah yaitu pegawai kantor, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Terus ada yang golongan bawah itu sebagai buruh, tani, dan budak. Kita lanjut ke nomor 4 merupakan status dan peran sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Pada semua sistem sosial tertentu terdapat berbagai macam kedudukan dan status seperti anak, istri, suami, ketua RW, ketua RT, camat, lurah, kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Kita lanjut lagi ke jenis status sosial nih, ada 3. Yang pertama adalah ascribed status, adalah kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Status ini sudah diperoleh sejak lahir. Contohnya seperti jenis kelamin, gelar kebangsawanan, keturunan, dan sebagainya. Kita yang kedua, nomor 2 ada achieved status ya. Adalah kedudukan yang diperoleh salah seorang dengan disengaja. Contohnya kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan guru, menjadi guru, dokter, insinyur, gubernur, camat, ketua OSIS, dan sebagainya berikut. Dan sebagainya gitu loh. Ada nomor 3 ya, ada assignment status ya. Merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atau atas jasa perjuangan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Contohnya gelar kepahlawanan, gelar pelajar teladan, penganugerahan Kalpataru, dan sebagainya. Kita lanjut aja ke dampak adanya status sosial. Kadangkala seorang individu dalam masyarakat memiliki 2 atau lebih status yang disandangnya secara bersamaan. Apabila status-status yang dimilikinya tersebut berlawanan akan lanjut ada DA yaitu peran sosial. Adalah peran yang dimainkan seorang dalam lingkungan sosialnya. Peran ini merupakan tuntutan dari masyarakat terhadap individu untuk memberikan sumbangan sosial dari anggotanya dalam rangka menjaga keutuhan sosial dan meningkatkan kebaikan dalam masyarakat tersebut. Kita ada yang kaya adalah fungsi peran sosial. Peranan memiliki beberapa fungsi bagi individu maupun orang lain. Fungsi tersebut sebagai yaitu 1 ya, peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat seperti peran sebagai ayah dan ibu. Peranan yang dimainkan seorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Tindakan individu tersebut memerlukan pengorbanan seperti peran dokter, perawat, pekerja sosial, dan sebagainya. Ada peran yang dimainkan seorang sebagai sarana aktualisasi diri seperti seorang laki sebagai suami atau bapak ya, seorang wanita sebagai istri atau ibu, seorang seniman dengan karyanya, dan sebagainya. Kita lanjut ke cakupan peran sosial ya. Ada peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Contohnya sebagai seorang pemimpin harus dapat menjadi panutan. Kita lanjut ke macam peran sosial ya. Yang satu adalah cara mendapatkan. Ada peran bawaan. Peran bawaan adalah peran yang didapatkan secara otomatis dan bukan karena usaha atau prestasi yang dilakukan. Jadi peran bawaan adalah peran yang melekat pada dirinya. Contohnya peran sebagai orang tua dan peran sebagai bapak atau ibu, peran sebagai anak, dan sebagainya. Peran ini ada dengan sendirinya dan tidak dapat dihindari karena merupakan dampak dari status bawaannya. Lanjut ada peran pilihan ya. Masih tentang cara mendapatkan ya. Peran pilihan adalah peran dari seorang yang diperoleh
melalui suatu usaha sehingga setiap orang bebas menentukan perannya sendiri sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya peran sebagai dokter, guru, tentara, atau petani. Peran pilihan ini harus disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan keterampilan yang dimilikinya. Kita lanjut. Sekian, terima kasih banyak ya udah mendengarkan sampai akhir nih. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya. Saya sebagai pemateri juga seorang manusia yang pasti banyak melakukan kesalahan nih. Saya minta maaf ya. Apalagi dalam penyebutan nama-nama tokoh yang tadi atau mungkin materi yang salah bisa dibetulkan atau ada sanggahan atau